Pesan gaib Ki Ageng Mangir 3, Kisah Kiai Baru Klinting. Dusun Mangir kini. Suasana perkampungan bersejarah itu asri, damai, tentram jauh. Seakan tak lagi sebagai perkampungan tetapi lebih terasa sebagai perdesaan yang masih melukiskan suasana hampir 500 tahun lalu. Lebih dari kesan asri dan damai, kesan yang lekat pada Dusun Mangir adalah kesan mistisnya. Lingkungan sosialnya terasa masih sangat tradisional. Kaum lelaki Dusun Mangir adalah petani di sawah. Kini mereka sedang menerima anugerah panen raya. Sementara para ibu Dusun Mangir lebih memilih tinggal di rumah mengasuh anak-anak dan mengatur rumah tangga. Terasa penuh keaktifan, demikian pula kaum manula yang telah uzur seakan tak mau begitu saja membebani hidup anak cucunya, mereka tetap aktif melakukan segala kegiatan rumah tangga meski hanya membersihkan pekarangan. Dusun Mangir sendiri terletak kurang lebih 30 km di sebelah selatan Yogyakarta, tepatnya di Desa Sendang Sari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, Provinsi D. Yogyakarta. Secara administratif, Dusun Mangir sekarang terbagi menjadi 3, yaitu Mangir Lor, Mangir Tengah, dan Mangir Kidul. Dusun Mangir ini dusun bukan sembarang dusun. Dusun Mangir adalah dusun yang mempunyai nilai sejarah sangat tinggi dan menyimpan berbagai situs kebudayaan. Di antara situs kebudayaan di Mangir adalah Batu Gilang Petilasan Ki Ageng Wanabaya atau Ki Ageng Mangir, Kebo Jerum sebagai kendaraan Dewa Siwa, dan sisa-sisa bata bangunan Keraton Mangir. Batu bata sisa bangunan keraton ini konon dipercaya dapat menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga, apabila sampai dibawa pulang ke rumah. Kisah Kiai Baru Klinting Kiai Baru Kuping. Demikian, Babat Mangir menceritakan. Nama baru sendiri dalam dunia Tosan Aji, senjata logam, menjadi nama salah satu dapur. Dalam cerita rakyat dipercaya bahwa Ki Bagus Baru Klinting adalah naga yang berubah wujud menjadi tombak pusaka, Kiai Baru Klinting. Akan tetapi apabila dinalar tentulah hal ini menjadi muskil. Perkawinan Ki Ageng Mangir I dengan Rara Jalegong tentu saja melahirkan seorang bayi manusia pula, bukan ular naga. Memang, cerita dalam babat cerita tutur sering berisi hal-hal yang tidak wantah. Terus terang, banyak dibumbui cerita-cerita yang berbau mitos, sandi, sanepa, perumpamaan, teka-teki, dan legenda sehingga cukup sulit diterima nalar begitu saja dan harus ditelaah dengan penafsiran. Misteri Ki Bagus Baru Klinting sampai sekarang ini masih kontroversial. Sebagian orang meyakini bahwa dia adalah benar-benar naga. Akan tetapi sebagian orang percaya bahwa Ki Bagus Baru Klinting adalah benar-benar manusia biasa. Paling tidak Pramudia Anantatur mempunyai versi yang terakhir ini. Hanya saja karena ia lahir dari rahim seorang wanita yang sebenarnya tidak dinikah, maka dalam cerita babat ia digambarkan sebagai ular, naga dan seolah-olah tidak diakui sebagai anak oleh Mangir I. Barangkali hal ini ditempuh penulis babat untuk tidak terlalu memberi efek negatif bagi dinasti Ki Ageng Mangir maupun Rara Jalegong sendiri. Kesaktian tombak Ki Baru Klinting yang diceritakan demikian luar biasa ini barangkali sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kisah hidup Ki Bagus Baru Klinting sendiri. Dalam babat diceritakan bahwa tombak Kiai Baru Klinting senantiasa disanding oleh Ki Ageng Mangir. Bahkan setiap Ki Ageng Mangir berdekatan dengan pembayun tombak ini bersuara, berkokok. Apa yang disuarakan tombak ini sebenarnya dapat dipandang sebagai simbol bahwa Ki Baru Klinting memperingatkan agar Ki Ageng Mangir selalu berhati-hati terhadap pembayun. Tidak aneh kalau kemudian pada gilirannya bahwa tombak Kiai Baru Klinting ini dibungkam dilumpuhkan oleh pembayun dengan kembennya. Pelumpuhan itu dilakukan dengan membungkam bilah tombak tersebut dengan kemben milik pembayun. Namun menurut Ami Soroso sejatinya pusaka yang dimiliki lelakilah yang hilang kesaktiannya tidak lain adalah kelamin laki-laki, bukan pusaka Baru Klinting. Sebab jika pusaka diluluri minyak jerupa akan hilang kesaktiannya. Dalam versi yang berbeda pusaka tombak Baru Klinting bukanlah terbuat dari lidah naga. Kedua tombak milik Ki Ageng Mangir, Kiai Baru Klinting dan Kiai Baru Kuping, adalah pusaka yang telah ada di zaman Majapahit. Artinya tidak dibuat pada masa Mangir keempat. Itu kan semacam pataka, dan tidak pernah memakan darah. Kata Ami Luhur Soeroso. Dalam cerita rakyat dipercaya bahwa Ki Bagus Baru Klinting adalah naga yang berubah wujud menjadi tombak pusaka, Kiai Baru Klinting. Akan tetapi apabila dinalar tentulah hal ini menjadi muskil. Perkawinan Ki Ageng Mangir I dengan Rara Jalegong tentu saja melahirkan seorang bayi manusia pula, bukan ular naga. Memang, cerita dalam babat cerita tutur sering berisi hal-hal yang tidak wantah. Terus terang, banyak dibumbui cerita-cerita yang berbau mitos, sandi, sanepa,
perumpamaan, teka-teki, dan legenda sehingga cukup sulit diterima nalar begitu saja. Misteri Ki Bagus Baruklinting sampai sekarang ini masih kontroversial. Sebagian orang meyakini bahwa dia adalah benar-benar naga. Akan tetapi sebagian orang percaya bahwa Ki Bagus Baruklinting adalah benar-benar manusia biasa. Hanya saja karena ia lahir dari rahim seorang wanita yang sebenarnya tidak dinikah, maka dalam cerita Babat ia digambarkan sebagai ular, naga dan seolah-olah tidak diakui sebagai anak oleh Mangir I. Barangkali hal ini ditempuh penulis Babat untuk tidak terlalu memberi efek negatif bagi dinasti Ki Ageng Mangir maupun Rara Jalegong sendiri. Kesaktian tombak Ki Baruklinting yang diceritakan demikian luar biasa ini barangkali sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kisah hidup Ki Bagus Baruklinting sendiri. Dalam Babat diceritakan bahwa tombak Kiai Baruklinting senantiasa disanding oleh Ki Ageng Mangir. Bahkan setiap Ki Ageng Mangir berdekatan dengan pembayun tombak ini bersuara, berkokok. Apa yang disuarakan tombak ini sebenarnya dapat dipandang sebagai simbol bahwa Ki Baruklinting memperingatkan agar Ki Ageng Mangir selalu berhati-hati terhadap pembayun. Tidak aneh kalau kemudian pada gilirannya bahwa tombak Kiai Baruklinting ini dibungkam dilumpuhkan oleh pembayun dengan kembennya. Pelumpuhan itu dilakukan dengan membungkam bilah tombak tersebut dengan kemben milik pembayun. Beteng Mangir yang disebut-sebut sangat sakti hingga batu batanya dapat membuat cerah atau hancurnya hubungan rumah tangga kini telah dibangun dengan bahan bangunan baru. Subakri menceritakan semasa hidup belum pernah melihat beteng Mangir yang asli. Dia hanya menyaksikan pembangunan beteng baru yang dibangun pada 1978 pada pemerintahan Sudarisman Purokusumo. Untung Sendang Kasihan dan Sejarahnya. Dalam pengembaraannya, Raden Mas Sahid atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga di tengah perjalanan ditemui sosok misterius yang memberi petunjuk pada beliau. Sosok misterius itu pada intinya memberikan pesan, agar Kanjeng Sunan Kalijaga lebih memperdalam ilmu agamanya. Selain itu, sosok itu juga memberi sebuah tongkat sakti pada Kanjeng Sunan. Tongkat itu bisa digunakan jika suatu saat sangat dibutuhkan, pesan sosok itu. Ketika Sunan Kalijaga sampai di daerah yang kering, beliau ingin wudhu untuk sholat dan tidak ditemukan air. Lalu teringat dengan tongkat pemberian sosok waktu di perjalanan. Akhirnya beliau berdoa, memohon kepada Allah dan kemudian menancapkan tongkat itu ke tanah. Doa Sunan Kalijaga dikabulkan oleh Allah. Dari bekas tancapan itu keluar mata air yang bersih untuk wudhu. Balutan suasana pedesaan nan asri dan tenang, dengan keramah tamahan penduduknya, menambah daya tarik mata air yang tidak pernah surut sejak memancar pertama kali pada abad ke-15. Tapi dulu baru berupa mata air, belum berwujud sendang seperti saat ini, ungkap Harjo Broto Sumantri, 82, juru kunci sekaligus ahli waris pemilik sendang memulai pembicaraan dengan Taman Sari. Pak Broto, panggilan akrabnya, saat dijumpai di kediamannya di Dusun Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, juga menjelaskan, jika Sendang Kasihan juga terjalin dalam kisah Sekar Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Secara singkat diceritakan, bahwa perdikan Mangir dianggap musuh oleh Panembahan Senapati. Tapi karena kedikdayaan Ki Ageng Mangir, Patih Mandaraka, Ki Juru Mertani, melarang Raja Mataram itu untuk melawan sendiri. Melalui strategi rantai mas, memikat, Juru Mertani meminta pada Panembahan Senapati agar Sekar Pembayun, Putri Sulung P. Senapati sendiri, diutus untuk menjadi penari ledek, tayub. Perutusan ini dimaksudkan untuk memikat Mangir hingga nantinya tunduk pada Mataram. Karena kewaskitaan, Ki Mandaraka yang mengetahui bahwa ada sendang peninggalan Sunan Kalijaga, sebelum berangkat, Pembayun dan rombongan diminta mandi di sendang itu. Konon katanya, setelah mandi di sendang itu wajah Sekar Pembayun yang cantik menjadi semakin cantik. Hingga menimbulkan daya pikat yang luar biasa. Tragisnya, dalam perjalanan kisah memikat hati Mangir, ternyata tidak hanya Mangir yang jatuh cinta, tapi Pembayun ternyata juga jatuh cinta pada Mangir. Dalam perjumpaan dengan Mangir, saat ditanya perihal orang tuanya oleh Mangir, Pembayun menjawab, dia adalah anak dari Embok Rondo Kasihan. Itulah pertama kali nama Kasihan disebut, yang kemudian menjadi nama sendang dan nama daerah di sekitarnya. Sedang nama Sendang Pengasihan timbul karena sesaat setelah Sekar Pembayun mandi di sendang muncul daya pikat Pembayun seperti Pengasihan. Kini, seturut perjalanan waktu, terkait kisah Sekar Pembayun itu, dan adanya keyakinan yang hidup bahwa air sendang itu membawa keberuntungan, makin lama makin banyak orang yang datang. Akhirnya,
Pada tahun 1920,